Pernahkah kamu merasa ada sesuatu dalam hidupmu yang berubah? Meskipun semuanya tampak berjalan seperti biasa, kamu masih bekerja, berbicara, tersenyum, dan tertawa bersama orang-orang di sekitarmu, namun di dalam hati terasa ada sesuatu yang berbeda. Seolah-olah kamu sedang berdiri di antara dua dunia, yang satu terlihat dan yang satu lagi tersembunyi namun terasa begitu nyata. Inilah saat di mana sebagian orang mulai menyadari bahwa hidup tidak sesederhana apa yang bisa kita lihat. Jiwa mulai merasakan getaran yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Bagi sebagian orang, ini hanyalah perasaan aneh yang akan hilang. Tapi bagi jiwa yang terpilih, ini adalah permulaan. Permulaan dari sebuah perjalanan spiritual yang membawa kita menuju pemahaman lebih dalam tentang siapa diri kita, mengapa kita ada, dan apa tujuan sejati kehidupan kita. Ini bukan tentang agama, tapi tentang kesadaran jiwa. Jika kamu menemukan video ini, percayalah bahwa itu bukanlah kebetulan. Tidak ada pertemuan yang terjadi tanpa sebab. Semesta tidak bekerja secara acak. Setiap detik dalam hidupmu adalah bagian dari rancangan yang telah ditulis oleh Tuhan jauh sebelum kamu menyadarinya. Video ini adalah panggilan bagi jiwa-jiwa yang sedang terbangun, jiwa yang mulai peka terhadap energi halus yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan sebelum kita melanjutkan lebih dalam, mari kita buat komunitas ini semakin kuat. Jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Ceritamu bisa menjadi cahaya bagi jiwa-jiwa lain yang juga sedang mencari arah. Bersama, kita bisa saling membimbing dan menyembuhkan. Jangan takut untuk membuka hatimu, karena video ini bukan sekadar informasi. Ini adalah perjalanan menuju kebenaran yang mungkin selama ini tersembunyi darimu. Tanda pertama yang sering muncul ketika jiwa sedang terhubung dengan dimensi tak kasat mata adalah perasaan akan adanya energi yang tidak terlihat. Mungkin kamu pernah memasuki sebuah ruangan dan merasakan hawa yang berbeda. Tanpa alasan logis, tubuhmu merinding. Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada kehadiran manusia, namun kamu tahu ada sesuatu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah frekuensi yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang telah dibuka kesadarannya. Jiwa yang mulai bersih dan siap menerima bimbingan dari Tuhan melalui isyarat-isyarat halus. Dunia fisik bukanlah satu-satunya dunia yang ada. Di balik tirai kasat mata, ada realitas yang jauh lebih luas, lebih tinggi dan lebih halus. Jiwa yang terpilih akan mulai menyadari hal ini secara perlahan. Ini bukan halusinasi, bukan khayalan. Ini adalah kenyataan spiritual yang tidak bisa dibuktikan oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh hati yang benar-benar terbuka dan jujur. Perasaan-perasaan seperti diperhatikan saat sendirian, tiba-tiba merasa diawasi padahal tidak ada siapapun, adalah tanda bahwa kamu sedang mulai peka terhadap keberadaan dunia halus. Dunia yang tidak terlihat oleh mata biasa, namun selalu hadir di sekeliling kita. Saat kamu mulai menerima kepekaan ini, itu artinya kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jiwa yang bisa merasakan energi ini sedang dilatih untuk menjadi penerima pesan ilahi, bukan melalui suara, tetapi melalui rasa, intuisi, dan kesadaran. Banyak orang yang menolak atau takut dengan pengalaman ini. Mereka memilih mengabaikannya karena tidak ingin dianggap aneh. Namun kamu berbeda. Kamu bertahan. Kamu tidak menolak, bahkan mencoba memahami. Ini menunjukkan bahwa kamu adalah bagian dari jiwa terpilih yang sedang dipersiapkan untuk menjalani tugas spiritual. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi sadar, peka, dan berserah pada petunjuk Tuhan dalam setiap getaran hidup. Tanda kedua adalah mimpi yang aneh dan penuh simbol yang kuat. Jika kamu sering mengalami mimpi yang terasa sangat nyata, bahkan lebih nyata dari kenyataan, maka kamu sedang menerima pesan dari dimensi yang lebih tinggi. Mimpi bukan hanya bunga tidur. Bagi jiwa yang sedang terhubung, mimpi adalah bahasa roh, komunikasi dari semesta kepada dirimu. Apalagi jika dalam mimpi kamu bertemu sosok asing yang terasa akrab, atau berada di tempat yang belum pernah kamu kunjungi, tapi kamu merasa pernah di sana. Itu bukan kebetulan. Itu adalah petunjuk bahwa jiwamu sedang menjelajah alam-alam lain saat tubuhmu beristirahat. Banyak dari pesan-pesan dalam mimpi itu
berbentuk simbol seperti cahaya, angka, langit, air, atau bahkan percakapan dengan makna mendalam. Jangan buru-buru melupakannya. Tuliskan, renungkan. Karena seringkali jawabannya datang bukan saat kamu sedang terjaga, tetapi saat jiwamu bebas berjalan tanpa batas ruang dan waktu. Dalam mimpi yang penuh makna, kamu bisa saja diberikan penglihatan akan masa depan, peringatan dari masa lalu, atau bimbingan untuk langkahmu ke depan. Tidak semua orang mengalami ini karena tidak semua orang siap untuk menerima pesan tersebut. Jiwa yang sedang dalam proses penyucian akan lebih mudah terhubung dengan dimensi ini. Saat kamu bangun dari tidur dan merasa mimpi itu sangat membekas, jangan abaikan. Bisa jadi itu adalah perintah atau peringatan atau mungkin pengetahuan yang kamu perlukan dalam waktu dekat. Dunia mimpi bagi jiwa yang terpilih adalah medan perjalanan spiritual yang penting. Bahkan dalam Islam, mimpi bisa menjadi salah satu bentuk wahyu bagi para nabi. Dan untuk kita yang bukan nabi, mimpi bisa menjadi cahaya petunjuk dari Tuhan. Maka penting untuk menjaga hati tetap bersih agar simbol-simbol yang hadir dalam mimpi bisa dimaknai dengan benar, bukan ditafsirkan oleh hawa nafsu atau ketakutan semata. Ketika kamu sudah mulai terhubung dengan alam tak kasat mata, hal pertama yang harus kamu latih adalah ketenangan hati. Dunia spiritual tidak bisa dimasuki dengan emosi yang penuh kegelisahan. Ia butuh ketenangan, kejernihan, dan kerendahan hati. Karena di saat itulah petunjuk-petunjuk Tuhan akan lebih mudah mengalir masuk ke dalam kesadaranmu. Jiwa yang bergetar karena emosi duniawi akan sulit menangkap pesan halus dari dimensi tinggi. Oleh karena itu, saat kamu merasa mulai sering mengalami mimpi aneh atau merasakan kehadiran energi di sekitar, jangan panik, tenangkan diri, tarik napas dalam dan mintalah perlindungan kepada Tuhan. Semua yang hadir kepadamu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memanggilmu kembali ke jalan yang telah dirancang olehnya. Jalan pengabdian, pembersihan jiwa, dan misi cahaya yang akan kamu bawa di tengah dunia yang penuh kebisingan ini. Ketenangan adalah kunci untuk memahami semua pesan itu dengan jernih. Tanda ketiga yang sering dialami oleh jiwa yang sedang terhubung dengan dunia tak kasat mata adalah meningkatnya intuisi. Kamu mungkin mulai merasakan sesuatu sebelum hal itu benar-benar terjadi. Atau kamu bisa membaca suasana hati seseorang tanpa mereka berkata sepatah kata pun. Ini bukan kemampuan supranatural yang harus ditakuti, melainkan anugerah dari Tuhan bagi mereka yang hatinya bersih dan jiwanya terbuka. Intuisi bukan sekadar firasat. Itu adalah komunikasi spiritual dari kesadaran lebih tinggi. Jika kamu sering merasa yakin akan suatu hal tanpa dasar logis, dan ternyata hal itu terbukti benar, itu bukan kebetulan. Itu pertanda kamu sedang diarahkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Intuisi adalah kompas batinmu. Jiwa yang terpilih akan semakin tajam dalam merasakannya seiring proses pembersihan hati yang terus dilakukan. Maka jangan abaikan suara hatimu. Dengarkan. Karena di balik intuisi yang halus, Tuhan sering menyelipkan pesan cinta, perlindungan, bahkan arahan yang tidak disadari oleh pikiranmu. Saat intuisi mulai aktif, dunia menjadi terasa berbeda. Kamu tidak lagi hanya mengandalkan logika dalam mengambil keputusan, melainkan juga mempertimbangkan getaran yang kamu rasakan. Keputusan yang kamu ambil jadi terasa lebih selaras dan mendatangkan kedamaian batin, meskipun dari luar tampak tidak masuk akal. Ini adalah bentuk bimbingan dari dimensi yang lebih tinggi. Jiwa yang sudah terhubung akan mulai mengandalkan suara hati lebih dari suara dunia. Kamu tidak mudah terpengaruh oleh opini orang lain karena kamu tahu bahwa ada sesuatu yang lebih bijaksana di dalam dirimu. Dalam tradisi spiritual, ini disebut sebagai hikmah batin. Semakin kamu peka terhadap intuisi, semakin kamu diarahkan kepada jalan hidup yang sesuai dengan tugas jiwamu. Tidak mudah, tapi kamu tidak sendiri. Banyak jiwa terpilih di luar sana yang sedang mengalami proses yang sama. Kita semua sedang kembali kepada fitrah kita, menjadi cahaya yang menyebar melalui kesadaran dan kasih sayang yang ditanamkan Tuhan. Proses kebangkitan spiritual bukanlah hal yang instan. Banyak jiwa yang mengira bahwa setelah menerima tanda, semuanya akan menjadi lebih mudah.
Faktanya, jalan ini penuh tantangan. Ketika kamu mulai menerima kepekaan terhadap energi, mimpi penuh makna, dan intuisi yang tajam, kamu juga akan diuji. Ujian datang dalam bentuk perasaan terasing, tidak dipahami orang-orang sekitar, bahkan dianggap aneh. Tapi percayalah, ini adalah bagian dari proses. Tuhan sedang membentukmu agar jiwamu menjadi lebih kuat, lebih peka, dan lebih berani. Hanya jiwa yang tahan uji yang bisa membawa cahaya ke tempat yang gelap. Maka jangan menyerah saat kamu merasa sendirian. Ini bukan akhir, ini awal dari pemurnian jiwa. Ingatlah bahwa kamu sedang menjalankan peran penting dalam misi besar kehidupan ini. Dan misi itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang siap menanggalkan ego, menyucikan hati, dan hidup dengan kesadaran bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari skenario ilahi. Salah satu ciri utama dari jiwa yang terbangun adalah munculnya rasa haus akan kebenaran. Kamu tidak lagi puas dengan jawaban-jawaban dangkal tentang hidup. Kamu mulai mencari makna, menggali pengetahuan, bahkan mempertanyakan hal-hal yang dulu kamu anggap pasti. Ini bukan bentuk pembangkangan, tapi tanda bahwa jiwamu sedang ditarik kembali ke cahaya. Rasa ingin tahu yang kuat ini adalah panggilan batin. Kamu merasa tertarik dengan hal-hal spiritual, metafisika, bahkan ajaran-ajaran kuno yang penuh hikmah. Buku-buku, video, dan percakapan tertentu menjadi seperti jendela yang membuka kesadaranmu. Kamu mulai menyadari bahwa hidup bukan sekadar lahir, bekerja, menikah, dan mati. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ada tugas yang harus kamu lakukan. Jiwa yang sedang terbangun tidak bisa lagi hidup dalam rutinitas kosong. Ia butuh arah, makna, dan hubungan langsung dengan Tuhan. Maka, ketika kamu merasa hidupmu kosong walaupun semuanya terlihat baik, itu pertanda bahwa jiwamu sedang mencari kebenaran sejati. Rasa ketertarikan pada hal-hal yang bersifat spiritual akan semakin kuat seiring kamu membuka diri terhadap tanda-tanda yang diberikan semesta. Kamu mungkin mulai tertarik pada meditasi, tafakur, zikir, membaca kitab suci, atau hanya duduk diam merasakan kehadiran Tuhan. Ini adalah langkah alami yang muncul dari dalam dirimu sendiri. Tidak ada yang memaksamu, tapi hatimu seperti ditarik ke arah itu. Ini adalah pertanda bahwa cahaya Tuhan sedang menuntunmu. Jiwa yang sedang disucikan akan merindukan kedekatan dengan Yang Maha Mengatur segalanya. Dunia tak kasat mata tidak lagi menjadi hal yang asing, tapi menjadi sesuatu yang akrab. Kamu merasa ada yang memelukmu meski tak terlihat, merasa ada kekuatan yang membimbingmu meski tidak berbicara. Semua ini bukan khayalan. Ini adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah jauh, dan kamu sebagai jiwa terpilih telah diberi hak istimewa untuk menyadari kehadirannya dalam setiap hembusan napas dan setiap detik kehidupanmu. Terkadang, dalam proses spiritual ini, kamu akan mulai kehilangan minat pada hal-hal yang dulu begitu kamu nikmati. Hiburan dunia yang dulu membuatmu bahagia, kini terasa hampa. Pertemanan yang dulu akrab, sekarang terasa asing. Ini bukan karena kamu menjadi sombong, tapi karena frekuensimu berubah. Jiwa yang naik tingkat tidak bisa lagi terikat pada hal-hal yang menurunkan kesadaran. Kamu mulai mencari kedamaian daripada kesenangan. Kamu mulai menyukai keheningan daripada keramaian. Semua ini adalah tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Jiwa yang terpilih tidak akan lagi mencari validasi dari luar, karena dia tahu bahwa nilai dirinya berasal dari dalam, dari hubungannya dengan Tuhan, bukan dari pujian manusia. Perubahan ini memang bisa membuatmu merasa terasing, tapi ingat, ini adalah fase penting. Tuhan sedang memisahkanmu dari apa yang menghalangi cahayanya, agar kamu bisa bersinar lebih terang, menjalankan tugas spiritualmu, dan menjadi jalan bagi orang lain menuju kesadaran sejati. Jangan takut jika perubahan ini membuatmu merasa sendiri. Jiwa-jiwa yang terpilih memang sering mengalami kesepian spiritual. Tapi ini bukan kesepian yang menyedihkan, melainkan ruang untuk berjumpa dengan dirimu sendiri. Dalam keheningan itulah kamu akan bertemu Tuhan dalam bentuk yang paling murni, tanpa suara, tanpa bentuk, hanya rasa yang menggetarkan. Kamu akan mulai memahami bahwa semua pencarian di luar hanyalah bayangan. Yang sejati adalah kedekatanmu dengan Tuhan. Ketika kamu berada dalam tahap ini,
Hidup mulai terasa lebih ringan, meskipun tantangan masih ada. Kamu tidak lagi mudah panik karena kamu tahu bahwa ada kekuatan tak terlihat yang selalu menyertaimu. Jiwa yang terhubung tahu bahwa hidup bukan tentang mengendalikan, tapi tentang percaya. Dan dalam kepercayaan itulah ketenangan sejati lahir. Maka saat kamu merasa sendiri, ingatlah, itu bukan hukuman, itu adalah panggilan. Tuhan sedang memanggilmu untuk kembali, bukan hanya secara lahiriah, tapi dengan seluruh jiwa dan kesadaranmu. Proses kebangkitan spiritual bukan hanya tentang menerima tanda-tanda, tapi juga tentang membersihkan diri dari dalam. Jiwa yang sedang dibimbing akan diuji dengan berbagai emosi, marah, sedih, kecewa, hingga ragu. Semua ini muncul bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk dikeluarkan. Seperti gelas yang ingin diisi air bersih, kamu harus mengosongkan kotoran di dalamnya terlebih dahulu. Proses ini disebut sebagai penyucian jiwa, tazkiyatun nafs dalam istilah Islam. Kamu mungkin akan menghadapi konflik batin yang dalam, seperti tidak yakin akan jalan yang kamu ambil, atau merasa semua orang menjauh darimu. Tapi justru disitulah Tuhan sedang dekat. Dia tidak ingin kamu bergantung pada dunia, melainkan hanya padanya. Saat kamu mulai membersihkan niat, mengikhlaskan luka lama, dan memaafkan yang menyakitimu, kamu sedang memperluas wadah cahaya di dalam dirimu. Semakin bersih hati, semakin kuat koneksi dengan dunia tak kasat mata. Ada satu hal penting yang sering terlupakan dalam proses ini, yaitu pentingnya menjaga hubungan dengan sesama manusia. Jiwa yang terpilih bukan untuk menjauh dari dunia, melainkan untuk membawa cahaya ke dalamnya. Karena itu, jangan sampai kepekaanmu membuatmu merasa lebih tinggi dari yang lain. Justru semakin kamu diberi pemahaman, semakin kamu dituntut untuk rendah hati. Tuhan tidak memilihmu agar kamu memisahkan diri, tapi agar kamu menjadi perpanjangan tangannya di bumi. Berbicaralah dengan lemah lembut, dengarkan orang lain, beri nasihat dengan kasih. Tunjukkan bahwa jiwa yang sadar bukan hanya memahami dunia tak kasat mata, tetapi juga hadir sepenuh hati dalam dunia nyata. Ketika kamu bisa menjaga keseimbangan antara dunia ruh dan dunia materi, disitulah kamu benar-benar menjalankan peranmu. Dunia butuh jiwa yang terbangun, bukan untuk meninggalkan dunia, tapi untuk mengubahnya dengan cinta, kedamaian, dan kesadaran yang lahir dari petunjuk Tuhan yang maha lembut. Perlu kamu ketahui, tanda-tanda yang kamu alami bukan sesuatu yang bisa dipaksakan atau ditiru. Proses kebangkitan jiwa bukan kompetisi. Masing-masing dari kita memiliki waktu, cara, dan jalannya sendiri. Tidak semua orang akan mengalami hal yang sama, tapi semua jiwa yang dipilih pasti akan dibimbing menuju kesadaran yang lebih tinggi. Jangan merasa kamu lebih lambat atau lebih cepat dari orang lain. Fokuslah pada pertumbuhanmu sendiri. Dengarkan dirimu, kenali perubahanmu, jaga hubunganmu dengan Tuhan dalam segala keadaan. Jika kamu mengalami satu atau lebih tanda yang telah dijelaskan tadi, merasakan energi tak terlihat, mimpi penuh makna, dan intuisi yang kuat, maka kemungkinan besar kamu sedang mengalami proses spiritual yang sangat berharga. Jangan ragu untuk terus menggali, belajar, dan berbagi. Jiwa yang berkembang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menyentuh dan menguatkan jiwa lain. Dalam setiap kesadaran yang kamu capai, ada tugas suci yang menantimu untuk dijalani. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa kamu yang dipilih? Jawabannya sederhana namun dalam. Karena jiwamu siap. Tuhan tidak akan membebankan sesuatu kecuali kepada jiwa yang mampu memikulnya. Meskipun kamu merasa tidak layak atau merasa masih jauh dari sempurna, Tuhan tahu potensi yang tersembunyi dalam dirimu. Jiwa yang dipilih bukanlah jiwa yang sempurna, tetapi jiwa yang mau belajar, berserah, dan terus memperbaiki diri. Maka jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Fokuslah pada hubungan batinmu dengan Tuhan. Proses ini bukan tentang kecepatan, tapi tentang keikhlasan. Kamu akan jatuh, kamu akan ragu, tapi jangan berhenti. Karena di setiap langkah kecilmu ada cahaya yang tumbuh. Dan ketika kamu mulai melihat dunia bukan dengan mata, tapi dengan hati, maka saat itulah kamu benar-benar telah bangun. Tidak semua orang akan mengerti dirimu, dan itu tidak masalah. Yang penting,
kamu tetap berjalan dalam kejujuran, cinta, dan kesadaran bahwa Tuhan selalu bersamamu. Sebagai penutup dari perjalanan spiritual kita hari ini, aku ingin kamu mengingat satu hal penting. Kamu tidak sendiri. Ribuan bahkan jutaan jiwa di seluruh dunia sedang mengalami hal yang sama. Masing-masing sedang mencari, menemukan, dan menghidupkan kembali cahaya dalam dirinya. Kita semua sedang dalam perjalanan pulang, menuju diri kita yang sejati, menuju Tuhan. Komunitas ini ada agar kamu merasa didengar, diterima, dan dikuatkan. Maka jangan ragu untuk berbagi ceritamu di kolom komentar. Apapun yang kamu rasakan, tulislah. Karena bisa jadi pengalamanmu menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang berada di titik gelapnya. Ingat, ketika kita berbagi, kita saling menyembuhkan. Jiwa-jiwa yang terpilih saling terhubung meskipun belum pernah bertemu secara fisik. Mereka saling mendoakan dalam diam, saling menguatkan dalam kesadaran. Jadi, tetaplah percaya. Jalan ini memang sepi, tapi bukan berarti kamu sendirian. Karena cahaya Tuhan selalu bersinar untuk jiwa yang mau melihatnya. Terima kasih telah menyimak narasi ini hingga akhir. Jika kamu merasa bahwa satu atau lebih dari tanda yang telah dibahas sangat menggambarkan dirimu, jangan ragu untuk menuliskannya di komentar. Suaramu penting, ceritamu bisa menjadi pelita bagi jiwa-jiwa lain yang sedang mencari arah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, agar kamu tidak ketinggalan konten-konten spiritual yang bisa memperkuat perjalanan batinmu. Bersama, kita membentuk komunitas sadar yang saling membimbing, saling menguatkan, dan saling mencintai karena Tuhan. Jadikan setiap harimu bermakna, bukan hanya dengan aktivitas duniawi, tapi juga dengan kesadaran bahwa kamu sedang menghidupkan kembali jiwamu. Karena pada akhirnya, kita semua akan kembali kepadanya. Bukan hanya dengan tubuh, tetapi dengan jiwa yang telah sadar, bersih, dan siap menerima kebenaran sejati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah berjalan dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap menerima cahaya dari Tuhan.